Tim penguji ujian promosi Dr. Elva Utami akan memasuki ruangan. Tim penguji ujian promosi Dr. Linguistik Terapan FKIP Universitas Bengkulu akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Pada menjemput Promovenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, program studi Dr. Linguistik Terapan akan menyelenggarakan ujian promosi doktor bagi Promovenda Elva Utami. Ketua sidang dipersilakan membuka sidang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak semua, salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengadakan sidang promosi dokter bagi Saudari Elva Utami. Gelarnya MPD ya, MPD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang promosi dokter bagi Saudari Elva Utami MPD secara resmi kita buka. Saudari Elva Utami, setelah kami membaca surat permohonan saudari dan meneliti persyaratan, kami menyatakan bahwa permohonan saudari telah memenuhi syarat untuk melaksanakan sidang terbuka. Maka menindaklanjuti permintaan saudari tersebut, pada hari ini kita akan menyelenggarakan sidang promosi untuk dokter saudari. Kami para penguji yang terdiri dari penguji luar Profesor Dr. Resnabi MD, kemudian penilai dari FKIP Universitas Bengkulu, Profesor Sabnil MA PhD, Profesor Dr. Dian Eka Chandra Wardana MPD, Profesor Dr. Arono MPD, dan Profesor Dr. Wisma Yunita MPD akan mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau bantahan terhadap disertasi saudari yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Basic Reading Comprehension Model Problem-Based Learning berbasis multibidaya. Apakah saudari siap untuk sidang promosi doktor pada hari ini? Siapa? Siap. Sudah sarapan ya? Belum. Dalam keadaan sehat ya. Jadi sidang mungkin akan sekitar berlangsung sekitar 2 jam paling lama. Mudah-mudahan ya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sebelum saudari memaparkan disertasi, kami mempersilakan promotor Profesor Dr. Arono MPD untuk membacakan riwayat hidup dan memberikan pandangan terhadap disertasi Promovenda
sekaligus menyampaikan riwayat hidupnya. Kepada promotor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sidang Bapak Dr. Abdurrahman MSI, Dewan Penguji di sini sudah hadir Bapak Profesor Dr. Efrandi, Profesor Dr. Satnil, Profesor Dr. Dianika Chandrawardana, dan Profesor Dr. Wisma Yunita. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh pimpinan sidang, bahwa secara administrasi dan prosedur Ibu Elva Utami alhamdulillah sudah memenuhi syarat untuk sidang promosi pada pagi hari ini. Kami sebagai promotor izin menyampaikan biodata singkat beliau. Nama Ibu Elva Utami, MPD, lahir di Bengkulu 25 Oktober 1980. Beliau mengajar di institusi Universitas Profesor Dr. Azairin SH Bengkulu, bidang keahlian bidang reading dalam pengajaran bahasa Inggris atau di program studi pendidikan bahasa Inggris. Ibu Elva Utami menempuh pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris di FKIP Universitas Bengkulu, lulus tahun 2003. Kemudian Bu Elva juga melanjutkan S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, lulus pada tahun 2014. Dan Bu Elva melanjutkan program doktor ini pada 6 semester yang lalu, ya, 2023. Alhamdulillah, Bu Elva sekarang berada di semester 6. Mudah-mudahan ujian promosi lancar dan bisa lulus dengan hasil maksimal. Kemudian judul disertasi Bu Elva mengenai pengembangan manhajat Basic Reading Comprehension Model Problem Based Learning berbasis multibudaya. Selama menempuh pendidikan, Bu Elva ini aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Salah satu contoh, Bu Elva mendapatkan hibah program disertasi doktor tahun 2024 kemarin. Dan Bu Elva juga aktif baik secara daring maupun luring mengikuti konferensi baik nasional maupun internasional. Sempat ke Bandung, ya, ke Jambi, ke Malang, ya, ke Thailand juga, ya, Padang, ya. Oke. Jadi beliau ini selain dalam menekuni penelitian disertasi bidang membaca pemahaman, beliau juga mempromosikan dalam bentuk publikasi dan konferensi seminar bidang yang ditekuni Bu Elva. Dan penguji yang kami hormati, berdasarkan peninjauan kami sebagai promotor dan kopromotor dalam mendidik Bu Elva, beliau sangat tekun dan komitmen terhadap penyelesaian, dan alhamdulillah beliau sampai hari ini yang kita saksikan bersama siap untuk diuji. Kepada Dewan Penguji, kami harap dengan bantuan dan maksimal untuk memberikan support pengembangan ilmu dalam ujian disertasi Ibu Elva Utami. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Adono MPD yang telah menyampaikan
membacakan riwayat hidup dan menyampaikan pandangan terhadap disertasi saudari Elva Utami. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada dosen, keluarga serta rekan-rekan dari Provo Minda yang berbahagia. Berikutnya kita persilakan kepada saudari Elva Utami untuk memaparkan disertasi poin-poin temuan selama maksimal 10 menit saja ya. Dibuat serileks mungkin saja, tidak usah terlalu khawatir ya. Dibuat santai, kalau mau minum dulu ya. Silakan Ibu, sekitar 10 menit memaparkan disertasinya, kalau bisa dibantu dengan PowerPoint ya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Bapak Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penguji Ujian Terbuka Disertasi Bapak Abdurrahman PhD. Yang saya hormati penguji ahli luar PT Profesor Dr. Renaldi MDiv. Yang saya hormati penguji ahli PT Profesor Sabdi PhD. Yang saya hormati penguji ahli PT Profesor Dr. Dian Eka Chandrawardana MPD. Yang saya hormati promotor saya Profesor Dr. Arono MPD. Dan yang saya hormati kopromotor saya Profesor Dr. Wisma Yunita MPD. Serta teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan hadir dalam acara penting ini, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam ujian terbuka ini. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Basic Reading Comprehension Model Problem Based Learning berbasis multibudaya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya keberadaan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, khususnya dalam meningkatkan kemampuan basic reading comprehension. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa bahan ajar yang tersedia saat ini belum memenuhi syarat dan kriteria bahan ajar yang baik, masih bersifat konvensional, belum berbasis kebutuhan mahasiswa, serta belum mengintegrasikan model pembelajaran inovatif, dan teks-teks yang digunakan belum mengakomodir keragaman budaya dari berbagai belahan dunia. Pemilihan model pembelajaran juga merupakan aspek penting yang menentukan kualitas interaksi belajar. Menurut penelitian-penelitian terdahulu, model problem-based learning terbukti mampu meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan keterampilan berpikir kritis. PBL juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk lebih terlihat dalam proses pembelajaran, terlibat lebih. Mahasiswa juga menghadapi kendala dalam pemahaman budaya karena tidak tersedianya bahan ajar yang mengintegrasikan perspektif multikultural. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar basic reading comprehension model problem-based learning berbasis multibudaya. Penelitian ini difokuskan pada 4 pertanyaan penelitian, yaitu 1. Bagaimana kebutuhan mahasiswa dan persepsi dosen terhadap bahan ajar basic reading comprehension dengan model problem-based learning berbasis multibudaya. Pertanyaan penelitian kedua, bagaimana keadaan RPS dan bahan ajar basic reading comprehension yang ada. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan bahan ajar basic reading comprehension dengan model problem-based learning berbasis multibudaya. Dan pertanyaan penelitian keempat, bagaimana efektivitas bahan ajar basic reading comprehension model problem-based learning berbasis multibudaya. Penelitian relevan. Kajian penelitian relevan menjadi dasar perbandingan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu. Kajian-kajian penelitian relevan ini saya ambil dari dengan membaca jurnal baik itu secara internasional maupun internasional. Kemudian saya menemukan gap dan novelty
dari mereview dan menelaah zona-zona tersebut. Novelty dan state of the art selanjutnya yang saya lakukan ini diperkuat dengan saya menggunakan aplikasi Postviewer dan Publish and or Perish untuk melihat tampilan bibliografis metadata penelitian saya. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian saya. Berikut adalah seperti yang tertampil di screen adalah metadata dari network visualisasi maupun density visualisasi. Di sini terlihat dari network visualisasi terlihat bahwa basic reading comprehension terkait dengan beberapa kata kunci yang memang dibahas dalam penelitian saya ini. Misalnya effectiveness dan proses. Untuk density visualization-nya terlihat bahwa kata kunci tersebut warnanya memudar dan mengecil, yang berarti bahwa kajian ini masih sedikit dilakukan, dan demikian juga dengan variabel problem based learning. Dan dengan menggunakan aplikasi ini juga, saya juga memasukkan gabungan dari 3 variabel dalam penelitian saya ini, yaitu basic reading comprehension, model problem based learning, dan multibudaya. Dan ternyata hasilnya tidak ada publikasi yang ditemukan terkait dengan gabungan 3 variabel yang ada pada penelitian saya. Ini menunjukkan bahwa belum ada publikasi yang terbit terkait integrasi 3 variabel pada penelitian yang saya lakukan ini. Penelitian ini adalah penelitian research and development dan mengadopsi model block and goal. Penelitian ini dilaksanakan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unhas, Universitas Bengkulu, dan UIN Fatmawati Soekarno dalam rentang waktu September 2024 hingga Agustus 2025. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Kemudian dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Hasil penelitian pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan mahasiswa dan persepsi dosen terhadap bahan ajar basic reading comprehension ini, instrumen yang saya lakukan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian pertama ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Saya mengadopsi kuesioner berdasarkan pada teori pengembangan bahan ajar Tomlinson tahun 2013, dan kuesioner kebutuhan mahasiswa dibagikan kepada 22 orang mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unhas dan 2 dosen pengampu mata kuliah reading. Dan hasil rekapitulasi didapatkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa didapatkan nilai rata-rata 4,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar basic reading comprehension berdasarkan kebutuhan 22 orang mahasiswa ini sangat dibutuhkan. Sedangkan analisis persepsi dosen berdasarkan teori Tomlinson juga didapatkan hasil rekapitulasi kuesioner persepsi dosen bahan ajar basic reading comprehension nilai rata-ratanya 45,4, itu berada pada kategori sangat dibutuhkan. Pertanyaan penelitian kedua yaitu hasil keadaan RPS dan bahan ajar yang tersedia. Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, saya menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan analisis komparatif. Dan hasil yang didapat yaitu kondisi awal silabus dan bahan ajar masih memiliki banyak perbatasan, RPS masih konvensional, belum dirancang berdasarkan analisis kebutuhan mahasiswa, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, serta masih mengandalkan literatur lama dan metode konvensional. Hasil penelitian, pertanyaan penelitian ketiga yaitu proses pengembangan bahan ajar basic reading comprehension model problem based learning berdasarkan multibudaya. Jadi pengembangan bahan ajar basic reading comprehension ini
dilaksanakan melalui 9 tahapan prosedur model book and goal. Pada tahap research and development, research and information collecting, saya melakukan kajian teori terkait bahan ajar, analisis terkait bahan ajar, basic reading comprehension, model problem listening, dan teks multibudaya, serta analisis kebutuhan dan penelitian terdahulu yang relevan. Pada tahap planning, saya merumuskan tujuan pengembangan, keterampilan membaca yang ditargetkan, serta strategi penerapan PBL berbasis multibudaya, sekaligus menyusun struktur bahan ajar, memilih sumber bacaan, dan menyiapkan instrumen evaluasi. Pada tahap develop preliminary product, saya menyusun draft awal bahan ajar 14 bab yang dilengkapi aktivitas PBL, teks multikultural, serta instrumen evaluasi sebagai dasar untuk uji ahli dan uji coba awal. Pada tahap preliminary field testing, saya melakukan uji ahli dan uji coba terbatas untuk menilai kelayakan awal bahan ajar yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan respon positif mahasiswa meskipun masih diperlukan revisi pada beberapa aspek. Pada tahap main product revision, saya merevisi bahan ajar berdasarkan hasil coba dan masukan ahli, terutama pada aspek instruksi, tingkat kesulitan, variasi teks, serta penyempurnaan bahasa dan desain hingga diperoleh draft yang lebih layak. Pada tahap main operational field testing, saya melakukan uji coba kelas luas dengan desain eksperimen yang menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan membaca dan respon positif mahasiswa, serta menjadi dasar untuk revisi lanjutan. Dan pada tahap operational product revision, saya menyempurnakan bahan ajar berdasarkan hasil uji coba luas tadi, terutama pada beban tugas, kejelasan instruksi, bahasa, dan desain agar produk lebih sistematik dan siap diterapkan secara luas. Dan pada tahap final product revision, saya melakukan penyempurnaan akhir pada bahasa, desain, dan instrumen evaluasi sehingga bahan ajar menjadi lebih sistematis, komunikatif, dan siap dipublikasikan serta digunakan secara luas. Dan pada tahap terakhir, dissemination dan implementation, saya menyebarluaskan bahan ajar melalui FGD untuk memperoleh masukan, kemudian menyempurnakan hingga diterbitkannya ber-ISBN dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Ini adalah tampilan bahan ajar dari awal sampai melalui beberapa tahapan, uji coba, validasi, revisi. Inilah tahapannya. Pertanyaan penelitian keempat yaitu efektivitas bahan ajar basic reading comprehension dengan model problem listening berbasis multibudaya. Itu saya menggunakan uji efektivitas, uji coba kelas terbatas dan uji coba kelas luas yang dilakukan di Universitas Bengkulu dan UIN Fatmawati Soekarno, dan hasilnya menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan kemampuan reading comprehension mahasiswa. Hal ini dibuktikan melalui uji T pada kelas eksperimen dan kontrol baik di UNIT maupun di UIN Fatmawati. Dan seperti yang disampaikan oleh promotor saya tadi, bahwa penelitian disertasi ini sudah memperoleh penelitian disertasi doktor pada tahun pelaksanaan 2024, tentunya melalui seleksi kompetitif dan sehingga layak untuk didanai dan dikembangkan. Dan ini penelitian disertasi ini juga sebagai luaran penelitiannya, saya sudah menghasilkan beberapa publikasi dan juga presentasi pada konferensi internasional dan nasional, serta menghasilkan pengembangan 2 buku ajar yang sedang dalam proses ISBN dan 1 buku model pembelajaran basic reading comprehension yang sedang dalam proses ISBN juga. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, kepada rekan penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lewat sedikit ya, sekitar 14 menit.
Kesempatan pertama kita persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Retnadi MD. Beliau dari Universitas Negeri Padang dan kebetulan saat ini sedang diamanai sebagai Wakil Rektor bidang akademik di UNB. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang yang sesama kita hormati, Bapak Ibu, para penguji, promotor dan co-promotor yang sesama kita hormati. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan karena ini adalah ujian promosi. Jadi pertanyaannya mungkin saja tidak Ibu tulis di disertasi, tapi basisnya pasti disertasi. Pertanyaan saya yang pertama ini berkenaan dengan teori atau brand teori yang saudara Promovenda gunakan. Promovenda menggunakan teori dari Gall and Board. Ya, teori Gall and Board itu di halaman tertentu di sana bahwa teorinya bisa di scale down. Ya, saya tidak tahu apa bisa di scale up, tapi yang jelas di sana bisa di scale down. Ini sejauh manakah disertasi yang saudara Promovenda tulis ini di scale down menurut grand theory Gall and Board? Baik, terima kasih Prof. Disertasi saya memang mengadopsi model pengembangan dari Book and Gall yang terdiri dari 10 tahapan, tetapi saya menggunakan 9 tahapan di sini. Dan sejauh ini Book and Gall merupakan model pengembangan yang cocok untuk pengembangan bahan ajar berbasis pendidikan, karena Book and Gall merupakan pengembangan bahan ajar yang komprehensif dan sistematis. Jadi kalau berbicara masalah skill down, saya rasa Book and Gall mampu memberikan skill down yang 100% kepada pengguna, kepada bahan ajar yang akan dikembangkan, yang dikembangkan itu berdasarkan bahan ajar pengembangan pendidikan. Iya, oke. Jadi saudara Promovenda menyatakan tahapan yang digunakan oleh Gall and Board itu sebanyak berapa tadi? 10 tahapan, 10 tahapan. tapi saya cuma memakai 9 tahapan. Berarti ada satu tahapan yang disatukan atau yang lain, itulah yang dimaksud dengan scale down. Jadi mungkin satu atau beberapa tahapan itu bisa tidak dilakukan dengan tujuan tertentu. Walaupun 10 tahapan, mungkin dalam disertasi ini yang digunakan hanya mungkin 8 atau 9 atau mungkin hanya 7 tahapan. Ada 3 tahapan yang dilakukan karena mungkin ada keterbatasan yang dialami oleh saudara peneliti. Ya, jadi pertanyaan yang kedua ini berkenaan dengan pertanyaan penelitian yang terakhir untuk uji efektivitas khususnya. Coba dijelaskan kembali seperti apa proses uji aktivitas yang saudara Promovenda lakukan. Baik, Prof. Untuk uji efektivitas ini saya melakukannya dengan menggunakan desain eksperimental. Jadi saya menggunakan sampel 2 institusi, yaitu UNIP dan UNPAS, di mana di dua institusi tersebut ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen.
yang masing-masing kelas eksperimen saya ajar dengan menggunakan bahan ajar yang sedang saya kembangkan, dan kelas kontrol tidak menggunakan bahan ajar yang sedang saya kembangkan. Dan saya lakukan itu 8 kali pertemuan sampai UTS, dan di akhir post-test itu mengalami peningkatan, sehingga hasil akhir menyatakan bahwa bahan ajar saya ini efektif karena mengalami peningkatan dari pre-test ke post-test. Adakah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk meminimalkan ancaman terhadap validitas internal dan validitas eksternal penelitian? Pertimbangan-pertimbangan tertentu, kalau untuk masalah validitas itu saya memvalidasi instrumen saya dengan ahli media, Sebentar, ini bukan validitas instrumen, tapi validitas penelitian. Tidak ada toh. Ya, karena dalam penelitian eksperimen itu yang sangat menentukan itu bagaimana kita mengontrol ancaman tersebut. Jadi saya kira di setiap bab yang berkenaan dengan penelitian eksperimen itu pasti ada bicara tentang threat to internal validity and external validity of the research. Ancaman terhadap validitas internal penelitian dan validitas eksternal penelitian. Misalnya dari segi sampel, apa yang kita kontrol dengan sampel, ya itu pasti ada ceritanya. Kalau sampel saya gunakan misalnya cluster, kenapa cluster? Agar apa? Karena nggak bisa random, akhirnya gunakan cluster. Mungkin dari segi waktu, jangan-jangan nih kelas eksperimennya waktu belajarnya di pagi hari, sedangkan kelas kontrol waktu belajarnya di saat mahasiswanya sedang lapar-laparnya. Itu salah satu poin yang bisa dikontrol, itu kan. Kemudian termasuk mortality effect-nya kita terlalu panjang dan penelitiannya atau terlalu singkat. Nah itu juga masuk yang dikontrol. Saya kira kalau disertasi eksperimen itu pasti ini dikejar sampai ke akar-akarnya. Tapi karena ini hanya uji efektivitasnya saja, mungkin pengejarannya tidak akan sampai ke akar-akarnya. Paling ditanya itu. Jadi mana yang validitas internalnya, mana yang validitas eksternalnya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, ini Saudara Pramodenda, ini kan ujian promosi, ini kan ujian terbuka mempromosikan gelar doktor. Coba diceritakan, ini seberapa layakkah hasil penelitian ini atau perlu dipublikasikan? Terima kasih, Prof. Ya. Penelitian ini saya lakukan 1 semester dan instrumennya sudah divalidasi oleh expert judgment, baik itu ahli materi, ahli bahasa, ahli media. Jadi untuk sebuah publikasi saya rasa itu sudah layak, dan ini pun juga sudah masuk kemarin dapat hibah, Prof. Jadi sudah disaring sedemikiannya, dan juga dalam prosesnya saya melakukan uji validasi dan efektivitas. Jadi untuk publikasi saya rasa sudah layak. Ya, nah pertanyaan yang keempat. Ini berkenaan dengan biasanya itu kalau di kita itu ada satu bagian terakhir di bab 4 tentang keterbatasan penelitian. Nah, menurut Saudara Pramodenda, apa yang menjadi kekurangan utama dari penelitian ini? Baik, Prof.
Kekurangannya kurang waktu, Prof. Waktunya kurang panjang sehingga efektivitasnya untuk uji efektivitas dalam desain eksperimentalnya masih kurang. Terus ini juga masih dua institusi. Saya pikir masih bisa lebih untuk penelitian berikutnya. Kemudian juga masih terbatas pada satu mata kuliah, basic reading comprehension. Oke, nah dan yang terakhir ya. Nah, dari bab 5 itu ada bagian syarat. Ya. Apa yang Saudara Promovirda syaratkan untuk para peneliti jika peneliti tersebut mau melanjutkan penelitian berkenaan dengan topik ini? Oke, baik Prof. Saran saya kepada peneliti berikutnya adalah pengembangan bahan ajarnya perlu diperluas ke mata kuliah lain, walaupun itu reading, misalnya academic reading atau critical reading, untuk melihat efektivitas pendekatan dalam konteks yang berbeda. Yang kedua juga untuk penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan dengan teknologi digital. Dan berikutnya yaitu untuk adanya evaluasi jangka panjang yang dilakukan untuk menilai dampak bahan ajar terhadap pembentukan karakter, empati budaya, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, selamat kepada Saudara Promovirda. Terima kasih. Ketua penguji, Bapak Ibu penguji yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Naldi MD sebagai penguji eksternal. Berikutnya kita persilakan kepada penguji internal Profesor Dr. Dian Eka Chandrawardana MD. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Yang terhormat Prof. Renaldi dari UNP, Prof. Papa, Prof. Papa, dan Ketua Prodi serta Bu Elva, kandidat atau sudah dokter ya? Sudah ujian tertutup, sekarang hanya ujian tertutup. Dan para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Elva, ini sebenarnya sudah beberapa kali ditanyakan ya pada waktu ujian seminar hasil dan ujian tertutup tentang pertanyaan dari Prof. Renaldi terkait dengan validitas internal dari penelitian itu. Validitas internal yang Ibu kembangkan itu tertulis di dalam halaman 7 ya, di dalam ringkasan disertasi ini, yakni uji efektivitas produk. Ya, itu ditulis di halaman 7. Uji efektivitas produk melalui desain eksperimen, pretest, post-test, yang kemudian ditambah dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Nah, bisa itu ceritakan bagaimana? Karena jawaban dari Ibu terhadap pertanyaan Pak Prof. Renaldi tadi baru sebatas menurut saya ya, belum rinci. Silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Jadi saya melakukan uji efektivitas itu di 2 perguruan tinggi di Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu dan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di mana di Universitas Bengkulu tersebut saya diberi 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan demikian juga di UIN Fatmawati. Jadi di kelas eksperimen itu saya mengajar dengan menggunakan bahan ajar yang saya kembangkan, dan di kontrol saya tidak menggunakan bahan ajar tersebut.
Kemudian begitu juga dengan di UIN Fatmawati. Pertama, saya sebelum melakukan treatment, saya memberikan pretest kepada mahasiswa, baik itu di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen, kepada kedua institusi, UNIT dan UNFAS. Kemudian dari hasil pretest tersebut, saya secara statistik, saya hitung secara statistik. Kemudian setelah itu saya melakukan treatment. Treatment di situ yaitu saya mengajar dengan menggunakan di kelas eksperimen saya menggunakan bahan ajar yang sedang saya kembangkan, dan di kelas kontrol tidak. Kemudian saya lakukan itu sebanyak 8 kali pertemuan sampai UTS. Setelah itu saya melakukan proses. Setelah melakukan proses, hasil dari proses saya kalkulasi menggunakan SPSI, dan ternyata hasilnya signifikan mengalami peningkatan terhadap pemahaman membaca mahasiswa. Demikian, Pak. Ya. Mohon informasi itu kan menggunakan pretest dan post-test. Ya, Instrumennya kira-kira apa? tes, reading test. Menggunakan tes. Ya. Tesnya itu seperti apa? Tesnya itu 50 soal, tapi sudah melalui reliability, homogeneity, sehingga mengalami pengerucutan, ada yang tidak homogeni. Jadi ada 31 soal yang saya berikan soal pretest dan proses. Nah, seperti apa hasil uji yang Ibu lakukan sehingga Ibu berpendapat bahwa tes itu sangat efektif untuk melihat atau layak digunakan di dalam uji produk? Ya, tes itu saya memasukkan teks-teks, reading teks multibudaya berdasarkan materi yang ada pada bahan ajar saya, kurang lebih sebanyak 10 teks di situ yang ada berbasis multibudaya. Kemudian saya menguji tes tersebut dengan membagikan ke mahasiswa. Itu Prof. Apakah Ibu merancang atau merencanakan tes tersebut untuk kepentingan berpikir kritis? Ya, hot. Coba diceritakan. Ya, saya merancang karena mengetahui bahwa kemampuan mahasiswa itu sudah bermacam-macam. Jadi keberagaman teks yang ada di dalam soal tes itu berdasarkan kepada tingkat berjenjang, kesulitannya berjenjang dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi, dan tentu saja terdapat soal HOTS. Contohnya seperti apa tuh yang? Misalnya ditanya mengenai analisis. Bisa Ibu tunjukkan di sini, adakah contoh atau yang Ibu ingat? Disertasi. Iya. Misalnya kalau di dalam soal itu ada teks tentang Fort Marlborough, tentang Benteng Marlborough. Di sana siswa disuruh membaca teks dengan memahami isi teks tersebut, kemudian dituangkan di dalam pertanyaan atau soal hot, yaitu berdasarkan teks di atas, apakah Benteng Marlborough termasuk peninggalan apa gitu. Kemudian berikutnya Ibu kan juga menggunakan teknik wawancara, Ya. pengamatan dan dokumen. Nah, itu wawancaranya kepada siapa? Lalu bisa Ibu contohkan wawancara, saya juga ini menggunakan wawancara ini. Ya. Terstruktur, itu seperti apa, dan hasilnya bagaimana? Ya, wawancara juga saya lakukan kepada mahasiswa dan dosen pengampu.
Jadi saya melakukan wawancara mengenai bahan ajar yang sedang saya kembangkan tersebut. Apakah setelah melalui proses treatment tadi yang sudah dilakukan kali pertemuan itu, bagaimana tanggapan mahasiswa atau persepsi mahasiswa mengenai bahan ajar yang sudah saya kembangkan untuk dilakukan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Begitu juga yang saya lakukan dengan dosen pengampu. Dan hasilnya efektif. Ya, dan hasilnya efektif. Kalau observasi Bu, apa yang observasi itu saya melakukan pengamatan di dalam kelas terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kelas. Jadi pengamatannya itu menggunakan rekaman atau meminta tolong seorang teman, menulis not itu menggunakan instrumen observasi. Observasi. Dokumennya itu menggunakan apa ini dokumentasi? Dokumentasinya itu RPS. Ya, jadi melihat CPL sama CPMK yang ada di RPS, kemudian disesuaikan dengan soal yang ada pada bahan ajar. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dian Eka Cantawardana SPD. Berikutnya kita persilakan kepada Prof. Sabit MA PhD. Silakan Prof. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Renaldi sebagai penguji luar dari Universitas Negeri Padang, dia juga sebagai wakil rektor akademik dari UNP Padang. Bu Profesor Dian Eka Chandra, Bapak Profesor Arono dan Ibu Profesor Wisma Yunita, dan Bapak Ibu yang sebagian besar ini dari Unihas ya. Selamat datang di program studi Dr. Linguistik Trapan. Elva ini mahasiswa yang ketiga ya, mengikuti ujian terbuka. Dan ini bukti nyata bahwa mahasiswa di program Dr. Linguistik Trapan FK Unit bisa tamat tepat waktu. Jadi jangan takut. Mudah-mudahan ada lagi dari Unihas yang ikut program kami ya, Dr. Linguistik Trapan. Yang kedua itu adalah Lisa Rahmanina. Mudah-mudahan ada lagi ya ibu bapak yang lain dari Unihas yang mari bergabung dengan program studi Dr. Linguistik Trapan. Ya Bu Minerva ya, nggak usah takut ya. Ada Bu Rektor, Prof. Ada Bu Rektor saya. Ada Bu Rektor. Terima kasih Bu Rektor telah memotivasi Elva dan dosen yang lain untuk kuliah di program studi Dr. Linguistik Trapan. Mungkin silakan ke depan Bu Rektor. Ya, silakan Bu. Jemput pindah ke depan. Ya, terima kasih Bu Rektor sudah hadir. Wakil dekan 1. Wakil dekan 1. Wakil rektor 1. Putih. Ya. Pak Dekan juga ada, Bang. Pak Dekan. Pak Dekan. Ini Pak Dekan. Silakan maju. Wakil dekan 3 ada, Bro. Wakil dekan 1 ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir mendukung. Oke, saya masuk ke pertanyaan ya. Karena saya tahu Ibu Elva ini dosen bahasa Inggris, ya, maka saya bertanya dalam bahasa Inggris. Ya. Terserah jawabannya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, Bu Elva, you chose problem-based learning in designing your textbook. So why problem-based learning? Is it suitable for the teaching of reading comprehension? Why not project-based learning? Why not gamification? Why not communicative approach? And so on. Now, there are many other options to choose to include in your
reading comprehension textbook. So why problem-based learning? Yes. What is the example of the problem? Okay, silakan. Yeah, thank you, Prof. Tunggu ya, Prof. Airnya pasang. Minum dulu, Bu. Nggak saya bisa minum gitu. Silakan. Ya, Prof, benar. Dalam disertasi saya ini, saya memilih model problem based learning karena menurut Hemelo Silver, Browse, problem based learning adalah sebuah model yang melibatkan siswa aktif, terutama dalam bidang reading, sehingga memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi atau memahami teks itu dengan cepat. Karena step atau sinteks yang ditawarkan oleh Richard Arens, ada 5 steps itu begitu komprehensif dan gampang dipahami serta dipraktekkan dalam mata kuliah pengajaran ini. Okay, my second question. The second feature or the second characteristics of your textbook for reading comprehension is multicultural. So why multicultural? Why not monoculture or duiculture? Indonesian and English. Yeah, why multicultural? Ya, karena multi budaya itu menurut Banks, multi budaya itu merupakan teks-teks multi budaya itu merupakan salah satu bahan bacaan yang memudahkan mahasiswa memahami reading comprehension. Kemudian kenapa multi budaya? Karena masyarakat kita atau mahasiswa yang saya ajar ini terdiri dari berbagai macam budaya dan mereka juga tidak boleh atau tidak hanya berpatok kepada satu budaya saja atau seperti di lingkungan kita yaitu budaya Bengkulu atau budaya Padang atau sesuai dengan budaya multi budaya yang ada di kelas saya, mahasiswa saya. Oleh karena itu saya menampilkan sebuah teks multi budaya yang terbagi atas 3 jenis, yaitu budaya lokal, budaya nasional, dan budaya internasional. Sehingga ini bisa menanamkan nilai-nilai multi budaya kepada mahasiswa, sehingga mereka mereka mempunyai rasa empati, mereka mempunyai rasa toleransi, dan mempunyai rasa keadilan terhadap suatu budaya, tidak menjudge bahwa suatu budaya yang satu jelek atau budaya yang lain lebih baik. Okay, my last question. You mentioned that your textbook is effective in improving students' reading comprehension ability. My question is, what are the characteristics of effective English textbook? Terjadinya gampang dipahami, praktis, dan mendukung pembelajaran reading comprehension serta terdapat peningkatan yang signifikan terhadap nilai atau pemahaman mahasiswa terhadap multi budaya atau teks yang mereka pelajari. Oke, ya saya hanya ingin memperlihatkan bahwa di sini mahasiswa bisa menulis disertasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, jadi boleh ada pilihannya. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, ya itu intinya susah. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Dekan. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sapnir. Berikutnya kita persilakan kepada penguji keempat, Profesor Dr. Wisma Yunita, SPD. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para penguji ujian disertasi Ibu Elva, terutama Pak Ref, Prof. Retnadi dari UNP, Prof. Sahril, Prof. Dian, Prof. Arono, dan istimewa untuk Ibu Rektor yang hadir hari ini. Kemudian juga ada Pak Dekannya, ya Pak Dekan, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3, dan rekan-rekan dari Unihas ya.
banyak sekali. Selamat datang di S3 Linguistik Terapan unit FKIP. Juga ada teman-teman seangkatannya di sebelah sini ya. Oke. Baik, Bu Elva, ini kan promosi ya. Promosi artinya proses semua sudah dilewati sebenarnya. Termasuk juga Bu Elva sudah melewati proses melakukan R&D, menghasilkan produk. Artinya KKNI level 9 terpenuhi sebagai dokter dalam waktu 3 tahun. So nothing is impossible. Semuanya possible. Saya appreciate itu untuk Ibu Elva sampai pada tahap ini. I know all of these struggles and effort that you have given to this dissertation. So somehow, as the co-promoter, I should say that I'm proud of you. So congratulations untuk sampai di tahap ini. But karena itu promosi, so I will still ask you questions, right? So maybe just a kind of like simple question. For example, first, satu ya. What's the difference between reading and reading comprehension? And I bet you need to answer that in English. Saya nervous, ma'am. Are you nervous? That's okay. Being a blank semua. Okay. Reading is a activity to recognize a text, symbol, and then reading comprehension is a process to comprehend a text. Okay, so reading can be done like just reading, but you don't comprehend it. Yes. But comprehension needs more effort that you need to read that thoroughly. Yes. Right. Okay, second question. This is also a simple question. In the process of cognitive development of someone in learning language, okay, process of cognitive or acquiring language, what is the step? The order of the step. The order of the step of the language acquisition. Yeah, we have reading, speaking, writing, and listening, right? Which one first? And then which one last? When you are growing up, are you able to read first Yes. or listen first? Listen. So how is the process of the order? Listen. Listening? Yes. Listening. Reading. And then No. You can see the baby, when they listen, and then after that they speaking. and then Read. yes, and then Writing. yeah, simple, right? Yes. Yeah, don't be nervous. Right, now the next question. This one is quite like, are you still nervous? You don't have to. Tadi nervous juga kan? Okay. Land. What's wrong with it? It's baterai. Mikrofonnya juga grogi. Okay. Problem-based learning has some expert, right? We have this line, 1997. We have Millman and Kilburn, 2014. We have Ahrens, which is popular use in Indonesia. And you choose to use Ahrens. Yes. Yes? Why? Can you give the reason? Ya, tentu. Saya yes. I just Ahrens, ma'am, Ahrens, because
the steps of problem of the syntax. I mean, syntax of problem-based learning based on errands. It's more comprehensive and systematic, and it is easy to everyone to do in the class. All right. Next question. Ini yang easy. Guerma, you have done like taking your study for 2 years and also doing the research for 1 year. What is the lesson learned? Hikmah, pelajaran yang didapat dalam proses melakukan R&D ini. Because R&D, yeah, it's a kind of like longitudinal research, sama dengan 2 research dalam satu. So what did you learn? Suka dukanya ada, men. Sukanya saya lebih ngelotok dalam metodologi, karena di R&D ini gabungan mix metodologi terjadi di sini, banyak yang saya lakukan di sini. Terus saya juga merasa feel content aja, merasa sesudah melakukan ini puas. Saya merasa dengan 3 produk yang saya punya ini, ditambah dengan dapat hibah PDD, terus bisa jalan-jalan gratis, naik pesawat dan tinggal di hotel mewah, itu merupakan worth it sangat bagi saya, menggunakan uang negara dengan melalui disertasi saya ini. Itu sukanya ya, men. Dukanya berat banget, men, karena saya harus melakukan itu di 3 institusi, Unihas, Unip, sama Winfas. Saya mengajar di sana menggunakan bahan ajar yang saya rancang sedemikiannya, menggunakan 9 tahapan box and ball, melalui validasi, uji coba kelas luas, uji coba kelas besar, uji coba lapangan, validasi expert judgment. Itu beratnya, dan tidak semua bisa untuk melakukan R&D ini, apalagi dalam waktu 1 tahun. Apabila tidak dikejar-kejar mengolah data secepatnya, melakukan yang ini secepatnya, kalau saya menyerah habis semuanya. Jadi itu duka yang saya dapat selama mengerjakan disertasi ini, apalagi R&D. Tapi alhamdulillah ada support system, ada teman-teman di Unihas yang memberi bebas seluas-luasnya saya mengambil data. Ketua prodi saya juga mendukung sangat. Kemudian ini ada di UIN itu nggak ada Mem Anita yang membantu saya. Terus ada Eni yang membantu saya menemukan saya dengan dosen-dosen pengampu reading di sana. Kemudian ada Mem Hanura. Apakah Mem Hanura hadir di sini? Mem Hanura juga membantu saya, dosen Winfas, memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya, dan juga para teman-teman dosen Unip, Sarfadli, Weni, mereka semua membantu saya, memberikan keleluasaan dan sukarela memberikan kelasnya selama 1 semester untuk saya lakukan penelitian ini. Jadi alhamdulillah. Terasa capek dalam prosesnya? Sekarang? Terbayar. Puas? Puas. Oke, baik. Tapi bukan berarti berhenti ya. Nah, itu akan lagi. Next, what is your future goals after this? What will you do? You get the doctor, and then after that what? After this, saya mau jalan-jalan dulu, Mem. Sesudah itu saya akan mengimplementasikan bahan ajar yang sudah saya buat ini di dalam pembelajaran reading, dan akan menyebarluaskan ke
halayak ramai, terutama dosen-dosen, teman-teman kita di beberapa institusi di universitas di Bengkulu untuk menggunakan bahan ajar ini dalam pembelajaran reading di kelas. Okay, thank you. Dan congratulations, Dr. Elva. Baik, terima kasih Prof. Wisnu. Berikutnya kita persilakan kepada penguji kelima. Penguji berikutnya Profesor Dr. Aron SPD. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, Dewan Penguji, Bapak Ibu undangan dari jajaran Universitas Hazairi, dari mahasiswa, dari undangan yang hadir, dan istimewa ini dari Promopindah yang sudah diuji ya dari beberapa guru besar, alhamdulillah bisa dijawab dengan baik. Saya akan mengajukan pertanyaan ini, Bu Elva. Yang pertama, saya fokus ke bahan ajar ya. Kira-kira seperti apa Bu Elva ceritakan saja, mengintegrasikan dalam bahan ajar itu ada multibudaya, ada problem base-nya, ada reading comprehension dalam improvement ya, dalam peningkatannya itu. Seperti apa Bu Elva menatanya itu? Silakan. Baik Prof, ini bahan ajar produk yang saya hasilkan dari disertasi ini. Ada student books, ada teacher books, dan ada buku model pembelajaran. Untuk student books itu saya mengintegrasikan PBL pada setiap aktivitas yang ada pada buku atau bahan ajar yang sudah saya kembangkan ini. Jadi setiap aktivitas itu ada sintak PBL di dalamnya. Dan di setiap teks itu ada muatan multibudaya di dalamnya, Prof. Begitu juga dengan teacher's books. Demikian, Prof. Ya, artinya ada 3 produk ya. Ada student book, teacher book, dan model itu sendiri ya. Ya, Prof. Oke. Dari sintak PBL di setiap aktivitas, artinya kan semuanya bahan ajar itu base text ya, reading. Di reading itu ada berapa reading? Ada berapa teks aktivitas? Berapa unit di bahan ajarnya? Ada 14 bab yang terdiri atas 14 teks. Berarti satu unit, satu bab itu ada berapa teks? Ada 1 teks. 1 teks. Ya. 1 teks itu untuk activity dengan evaluasi sama? Untuk, ya, ada ya, kalau untuk asesmen akhir itu saya menggunakan multiple choice dan short essay questions, sedangkan untuk teks itu di activity. Oke. Multibudaya itu atas rekomendasi siapa? Atau seperti apa Bu Elva memutuskan, oh ini teks ini diambil, oh ini yang ini? Seperti apa proses? Teks ini ada 3 macam, yaitu teks budaya lokal, teks budaya nasional, dan teks budaya internasional, Prof. Dan itu saya susun di dalam bahan ajar ini sesuai dengan ini urutan-urutan yang cocok di dalam sintak PBL-nya, Prof. Artinya ketiga konteks itu secara proporsional ya ditentukan. Ya, betul. Ketika menentukan lokal kalau kita bicara lokal kan banyak ya. Terus nasional, apalagi internasional. Itu menentukannya seperti apa? Misalnya diambil 3 teks, 4 teks, apakah pakai expert atau dikira-kira atau melihat
di bahan ajar orang atau seperti apa? Melihat latar belakang mahasiswa itu Prof. Jadi latar belakang budaya mahasiswa, saya melihat itu dan dianalisa juga berdasarkan analisis kebutuhan. Ya, artinya memang dibutuhkan oleh mahasiswa ya. Benar Prof. Karena ini berbasis kebutuhan untuk R&D. Jadi Analisis. ya, peneliti sekaligus dosen sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu ya, untuk skill reading comprehension. Yang terakhir Bu Elva, ini kan bahan ajar sudah ada ya, tinggal ISBN belum? Ya, tinggal ISBN Prof. Nanti kita urus ya seperti apa. Kalau perlu jangan ISBN saja, dihakikan juga gitu. Jadi bisa memberikan kontribusi untuk institusi, untuk Unihas dan program studi ya. Nah, ini kan mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris Unihas itu kan sebagai calon guru ya. Ada nggak koneksi apa yang dibuat oleh Bu Elva ini sebagai mata kuliah reading? Terus terpikir nggak Bu Elva bahwa kita di satu sisi menyiapkan mereka ini sebagai calon guru. Nah, bagaimana Bu Elva menyikapi fenomena ini dalam mata kuliah? Silakan. Baik Prof. Kalau untuk disertasi saya itu fokusnya di pengembangan bahan ajar, reading comprehension, model problem based learning dan berbasis multibudaya Prof. Untuk menyiapkan sebagai calon guru dan itu direlatekan dengan disertasi saya, itu mungkin akan dilakukan untuk penelitian lanjutan Prof. Ya, paling tidak nanti ada desiminasi ya, ya untuk ke depan. Terima kasih Dr. Resida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Arun MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sekitar 80 menit kita mengikuti sidang promosi terbuka saudari Elva. Ya, silakan mau minum dulu Bu, sebelum pertanyaan dari saya. Ya, karena saya bukan dari pendidikan bahasa, jadi pertanyaan saya akan agak jauh ya, out of the box. Yang pertama, ada sekitar 30 nih pertanyaan saya, Bu. Banyak. Yang pertama, kenapa Ibu ingin menjadi seorang dokter? Yang pertama, saya dosen, dan ini dokter adalah jenjang pendidikan tertinggi bagi seorang dosen dan itu memang harus Prof, harus agar nanti kedepannya bisa menjadi profesor, gitu Prof. Yang kedua, agar supaya ilmu saya bertambah dan terus terang sejak berkuliah di S3 Doktor Linguistik Terapan ini, saya sudah bisa buat bahan ajar yang lebih baik, bahan ajar yang bagus. Saya bisa tahu multimodal lebih mendalam. Terus saya juga bisa belajar Scopus, publish jurnal Scopus. Terus alhamdulillah dengan hibah disertasi dokter saya kemarin, saya bisa jalan-jalan Prof kemana-mana dan bisa mempresentasikan disertasi saya ini ke khalayak luas. Saya merasa bangga dan pada saat itu sewaktu saya berada di pertemuan ilmiah seperti international conference itu, saya bertemu banyak dokter dan saya merasa di sana saya harus jadi dokter Prof. Karena dokter itu keren, mereka sangat keren, mereka hebat, terus mereka lain Prof rasanya melihat mereka bergabung bersama dokter-dokter hebat itu, saya merasa hebat juga Prof. Jadi besar keinginan saya untuk menjadi dokter. Ya, boleh tepuk tangan, terima kasih. Jadi setelah saya buat catatan dari jawaban Ibu, yang pertama karena dosen itu berarti administrasi ya, jenjang karir. Terus yang kedua penambahan kompetensi itu berarti kebermanfaatan untuk diri sendiri. Benar. Itu ya.
Terus ada juga di situ aspek pleasure, kesenangan, bisa jalan-jalan, bertemu dengan orang hebat, merasa ikut hebat. Gitu ya. Tapi sebenarnya kita, apalagi menggunakan uang negara, ya, maka semua harusnya ini adalah menuju kebermanfaatan. Saya belum melihat. Jadi kalau nanti ibu menjadi dokter, seberapa bermanfaat sih bagi negara? Karena kan ini kita menggunakan institusi negeri. Jadi UKT yang ibu bayarkan mungkin itu hanya sekitar 50%. 50% kami dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Dan tentu negara berharap bahwa ketika kami meluluskan akan ada timbal balik kepada negara, kepada rakyat. Nah, saya belum melihat itu. Ya, silakan. Siap, Prof. Tentu saya akan secara ini ilmu, saya akan mengabdikan ilmu saya kepada lembaga saya juga tentunya yang sudah mengantarkan saya menjadi seperti ini. Alhamdulillah, Prof, saya dibantu oleh Unihas dalam proses penyelesaian studi saya. Tentu saya akan melakukan terbaik buat lembaga yang sudah membesarkan saya. Ada rencana Bu setelah kembali ke Unihas apa yang akan dilakukan untuk untuk administrasi anggaplah kita keluarkan ya, untuk menjadi pejabat kita keluarkan, untuk mengembangkan penelitian, pendidikan, ada nggak rencananya? Ya, ada Prof, tentu. Saya bisa di-spill sedikit? Ya, akan terus melakukan tridharma pendidikan saya seperti selama ini, tetapi tentu dengan lebih lagi dengan mengadakan penelitian yang lebih spektakuler lagi, Pak. Insya Allah. Oke. Baik. Sehubungan dengan itu, ini pertanyaan saya terkait dengan disertasinya. Ini saya tidak melihat disertasinya di online kan, belum di web kan ya. Kan ini perjuangan besar, sudah 1 tahun menciptakan sebuah bahan ajar yang layak dan lebih baik dari yang sebelumnya. Sayang sekali kalau bahan ajar ini kemudian terkunci di laptopnya itu. Kenapa belum di online kan, belum di web kan, kenapa kira-kira sehingga lebih banyak orang bisa mengakses? Baik, Prof, yang pertama belum di SPN kan, Prof, karena masih dalam proses perbaikan. Kemarin sudah finishing terakhir, insya Allah sesudah ini saya akan menghadap promotor dan co-promotor saya kembali, dan apabila sudah fix buat di SPN kan, saya akan melakukan proses SPM, kemudian baru akan dilakukan online atau digital. Sudah ada target mau publis di mana ISBN-nya? Belum, Prof. Jadi mungkin ya kalau menurut saya, kalau untuk mendapatkan ISBN sebetulnya kan bisa kita di-active atau di-unit, sehingga Ibu tidak perlu kena biaya penerbit. Harapan saya sih, kadang ketika kita berikan buku ke penerbit dan kemudian itu menjadi mahal dan akhirnya tidak bisa diakses, tidak bermanfaat. Kalau untuk di ISBN kita di-active ya dengan sekitar 400.000 sudah selesai. Dan kemudian itu bisa kita gratiskan, kita upload ke ResearchGate misalnya, dan orang bisa akses secara publik, secara luas. Rencananya mau dijual gitu? Atau mau di open source kan gimana? Belum? Belum. Belum. Oke, baik. Kemudian terkait dengan konten, tadi klarifikasi terhadap jawaban Ibu untuk pertanyaan Prof. Nadi. Tadi Ibu bilang untuk uji efektivitas dengan membandingkan post-test dengan pre-test. Tapi kalau saya baca di sini, itu membandingkan antara kelas kontrol dengan eksperimen. Malah yang pre-testnya itu tidak dibandingkan itu. Ya, pre-test itu dilakukan sewaktu saya belum melakukan treatment, Pak. Ya. Jadi tadi jawaban itu agak beda dengan yang di buku. Ya, saya klarifikasi. Jadi terdapat peningkatan nilai pre-test dan post-test itu setelah saya melakukan treatment 8 kali di kelas kontrol dan kelas eksperimen, Pak. Jadi berarti membandingkan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Ya. Ada justifikasi kira-kira kenapa nilai di Hazairin lebih tinggi dibanding di UNI? Tidak, Pak. Itu tidak ada satu kejadian kalau dari sains ya. Tidak ada satu kejadian yang terjadi secara kebetulan.
semua pasti ada alurnya, ada kenapanya pasti ada. Dan saya lihat bedanya itu lumayan 4 digit ya, 74 banding 79. Ada kira-kira justifikasi, tidak mesti suatu keharusan itu memang begitu, tapi kita harus analisis kenapa berbeda. Ya, kalau di Azairin saya melakukannya one shot study Pak. Jadi bukan eksperimen kontrol, tapi satu kelas one shot study. Kalau yang di unit? Kalau di unit eksperimen kontrol 2 kelas. Karena mereka unit ada 4 kelas, UINVAS juga ada 4 kelas. Ya, semoga bisa dijelaskan ya. Oh, yang terakhir kalau saya melihat di ringkasan ini di pembahasannya minim referensi, hampir tidak ada referensi. Baik Pak. Dan kemudian beberapa hal yang ditambahkan itu cenderung hasil. Ini sudah saya catat di sini ya. Jadi beberapa hal basic ya harusnya itu dihitung menggunakan referensi. Baik Pak. Misalnya yang saya buat di sini tadi ya. Ya, ini mana dia tadi? Nah, misalnya di halaman 19 ya. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep need analisis dalam pengembangan bahan ajar yang menekankan kesesuaian antara materi, kebutuhan, dan konteks sosial budaya. Awalnya secara teoritis, tapi di ujungnya teorinya nggak ada menurut siapa. Baik Pak, itu karena sinopsis, jadi mempunyai keterbatasan ya, ada keterbatasan halaman. Jadi saya mesti meringkas itu Pak. Ya, tidak, ya mungkin ini di pembahasan tidak ada satupun referensi itu ya. Iya. Oh, itu mungkin dari saya, Bapak Ibu penguji. Kalau masih ada, saya silakan satu pertanyaan kalau ada. Kita mulai dari Prof. Fernaldi. Cukup, Prof. Dian? Cukup ya. Baik. Dengan selesainya pertanyaan serta klarifikasi dari seluruh penguji, maka sidang promosi dokter atas nama Ibu Elva ditunda sementara untuk memberi kesempatan kepada panitia ujian menyimpulkan hasil ujian. Kami minta kepada Fadel untuk dapat mengantar Propomendus ke tempat istirahat. Rata-ratanya di angka 85. Yang hanya
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sidang promosi dokter S3 Linguistik Terapan atas nama Ibu Elva Utami MPD kita lanjutkan kembali. Kami minta kepada Padel untuk dapat menjemput dan menghadirkan kembali Promopenda di tempat sidang. Terima kasih. Saudari Elva Utami MPD yang terpelajar, setelah kami para penguji berdiskusi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan selama lebih kurang 1,5 jam ini, dari jam 9 tadi kita mulai, maka dan juga memperhatikan isi disertasi, mengikuti seluruh proses yang berlangsung pada hari ini, maka kami sampai kepada kesimpulan bahwa saudari dapat mempertahankan disertasi yang ditulis dengan sangat baik. Untuk itu kami memutuskan untuk memberikan gelar Doktor Linguistik Terapan kepada Ibu dengan nilai ujian terbuka 85,79 menjadi angka A, ya, dengan predikat kelulusan nanti akan ditentukan oleh bagian akademik. Ya. Saudari Elva Utami MPD Saudari Dr. Elva Utami MPD yang terpelajar, saudari merupakan doktor ketiga lulusan dari S3 Linguistik Terapan FKIP Universitas Bengkulu. Atas nama panitia ujian dan keluarga besar FKIP Universitas Bengkulu, saya sebagai dekan mengucapkan selamat kepada Ibu sehubungan dengan gelar yang telah diperoleh. Dengan ini saya serahkan surat keterangan lulus yang menjadi hak saudari sebagai pelepasan dari program studi Doktor Linguistik Terapan. Mohon untuk berdiri dulu, masih kuat berdiri ya. Ini mendengarkan wejangan dari promotor. Sebelum Ibu dilepas keluar, nanti kan kalau sudah lepas agak susah dinasihati. Ini kita beri dulu waktu kepada promotornya untuk mengingatkan dan menasihati. Mohon bisa Ibu ya, sekitar 10 menit.
Selanjutnya kita persilakan kepada promotor untuk dapat memberikan nasihat kepada Dr. Elva Utami MPD sekitar 10 menit. Silakan Pak. Pimpinan sidang, terima kasih. Satu. Pimpinan sidang yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Penguji, Ibu Rektor dan jajarannya, teman-teman mahasiswa, undangan istimewa ini, keluarga besar Bu Elva. Di sini ada Ibu ya, Ibu Elva, ada juga anak Bu Elva juga, keluarga, cucu juga ya Bu ya. Nah, Bu Elva sudah punya cucu, kita belum. Baik, suatu kehormatan bagi saya pagi menjelang siang ini memberikan wejangan atau nasihat kepada, saya biasa menyapa Bu Elva Utami ini dengan Mem Elva. Jadi dalam proses bimbingan saya dengan Prof. Wisma selalu menjadi kolaborator yang baik, ya, kadang menjadi teman, tempat berbagi. Karena mahasiswa di program Dr. Linguistik Terapan ini rata-rata usia muda, tapi dengan kemudahan itu tidak menyulitkan bagi kita untuk selalu banyak belajar, saling berbagi dalam membekali diri, apalagi ini Promopenda perdana yang saya bimbing, ya, yang kami bimbing dengan Prof. Wisma. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama terima kasih kepada program studi, Bapak Ibu dosen, Dewan Penguji, teman-teman atas support ya yang telah diberikan kepada Bu Elva, sehingga Bu Elva berhasil mempertahankan disertasi pada siang ini. Kami sebagai pembimbing mohon maaf ya Bu Elva, kalau ada salah dan kurang dalam proses bimbingan, itu adalah kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Itu semua demi kebaikan dan percepatan yang Bu Elva lakukan. Kemudian kami sebagai pembimbing juga mengharapkan apa yang sudah dilakukan itu bisa ditingkatkan, baik dari segi skill akademik maupun non akademik, terutama untuk lingkungan koneksi keilmuan, itu yang paling penting. Kemudian tadi sudah disampaikan juga pimpinan sidang ya, kita harus menyinergikan Tridharma perguruan tinggi untuk support terhadap profesionalisme kita sebagai seorang dosen. Kemudian yang ketiga, dengan isu perkembangan keilmuan sekarang itu mengacu kepada segitiga ilmu. Jadi segitiga ilmu, riset, disertasi menjadi fondasi Mem Elva, kemudian mata kuliah yang diampu, kemudian publikasi ke depan itu harus konsisten. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Elva, untuk ke depan kalau sudah doktor itu akan menjadi guru besar ya, karena secara jenjang akademik kita akan mengarah ke sana. Selanjutnya saya akan membacakan syair ya, mudah-mudahan ini bisa berterima untuk kita semua dan saya sendiri terutama ya, untuk refleksi diri. Di ruang sunyi berbulan-bulan bertapa, berselimut data beralas doa yang tak kenal lelah. Tinta jadi darah, malam jadi saksi bisu, hingga hari ini takdir menyebutmu dokter baru. Bukan toga yang menjadikanmu mulia, tapi air mata yang jatuh di atas pustaka. Bukan gelar yang meninggikan kepala, tapi ikhlas yang ditanam di ladang ilmuwan semesta. Lihatlah jalan panjang itu telah ditempuh, kerikil keraguan diubah jadi tangga yang utuh.
Sidang hari ini bukan titik akhir cerita. Ia pintu gerbang menuju pengabdian yang lebih nyata. Maka berjalanlah dengan ilmu sebagai lentera. Tunduklah kepala kepada bumi, bukan kepada puja. Sebab gelar adalah amanah, bukan mahkota, untuk menyembuhkan luka dunia dengan cahaya. Selamat datang dokter. Langit menunggumu menulis makna, bumi menantimu menabur guna. Jangan berhenti di puncak ini saja, karena ilmu sejati lahir saat dibagikan ke sesama. Terbanglah tinggi tapi akar tetap di tanah, bersuara lantang tapi hati tetap rendah. Perjalananmu baru bermula mengukir peradaban dengan pena dan akhlak mulia. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi, tunduk ke bawah. Seperti pesan Ali bin Abi Thalib kepada sahabatnya, tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Ilmu adalah investasi jangka panjang. Semakin serius Bu Elva belajar, semakin luas pilihan hidup yang Bu Elva miliki. Jangan belajar hanya karena ujian, tapi belajarlah karena kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Arono, syair yang sangat menggugah, mudah-mudahan nanti diingat selalu. Ya, nanti bisa diminta catatannya ke beliau biar dipajang dan selalu diingat. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Elva Utami, Dr. Elva Utami untuk menyampaikan sambutan. Bisa di podium, Bu. Silakan. Padahal dari udah dekat, nggak mau nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat. Saya merasa disayangi. Saya merasa I feel blessed. Begitu banyak yang datang memberi support. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu dukungan moral, material, maupun kontribusi keilmuan, pengalaman akademik yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih kepada Rektor Universitas Bengkulu, Dr. Indra Jaya Dinata, SPMSI, Bapak Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, Bapak Abdul Rahmat PhD, atas dukungan dan kebijakannya yang memungkinkan saya bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan saya di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Dan juga terima kasih kepada Ketua Program Studi Doktor Linguistik Terapan Universitas Bengkulu, Prof. Sapnil. Terima kasih, Prof. Selalu support, selalu mengarahkan. Selama saya studi, Prof. selalu memberikan motivasi. Saya sangat berterima kasih dan merasa
Bapak motivator terbaik yang memacu saya untuk tetap bersemangat untuk studi sampai selesai pada hari ini. Dan tentu saja terima kasih yang dalam kepada promotor saya, Profesor Dr. Arono, MPD, yang telah sabar mendidik saya. Kalau tidak, saya tidak datang di WA, diarahkan, ditanyakan apa kesulitannya, dan selalu memberikan masukan, selalu menenangkan, sehingga saya yakin saya bisa menyelesaikan sampai akhir ini. Dan juga kepada co-promotor saya yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan akademik, dorongan hidup, memberi contoh, menyemangati, memberikan semua ilmu yang dia punya, yang didapatnya, sehingga saya paham bagaimana membuat bahan ajar yang baik, bagaimana menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Terima kasih Prof. Dan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Reynaldi Emrit. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Wakil Rektor 1 datang ke sini. Dan Bunda Dian, terima kasih Bunda selaku penguji disertasi yang teliti, yang selalu memberikan masukan dan saran yang membangun selama proses ujian, selama proses pengerjaan disertasi saya dari seminar proposal sampai ke sidang terbuka ini. Dan juga pada pimpinan universitas tempat di mana saya dibesarkan, Ibu Rektor Dr. Arif Hidayati, SMM, beserta jajarannya, Ibu Mei, Wakil Rektor 1, dan juga tidak lupa juga kepada Profesor Dr. Yudi Perius, beliau yang mengizinkan saya buat S3. Dan secara khusus saya sampaikan apresiasi dan terima kasih saya kepada Bapak Dekan FKIP Unihas, Bapak Dedi Guntar, Bapak Supriyono, suatu Wakil Dekan 1, dan Ibu Widya Wakil Dekan 2, walaupun beliau tidak berada di sini, tapi beliau mengirimkan doa dan ucapannya melalui WA. Dan Ibu Wakil Dekan 3, terima kasih Bu atas dukungan, semangat, motivasi yang diberikan kepada saya selama ini, kepada seluruh staf administrasi FKIP Unihas juga, serta rekan-rekan dosen yang sudah hadir di sini, atas bantuan, kebersamaannya, dan semangat kolegialnya yang sangat berarti selama proses studi di sini. Dan seluruh teman-teman yang hadir di sini, terima kasih. Serta pada kedua ketua program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Bengkulu, Gus Weni, terima kasih. Serta Ketua Prodi Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Dr. Hanura Febriani, MPD, terima kasih atas dukungan akademik dan kelembagaan yang diberikan selama saya mengadakan penelitian di sana. Dan terima kasih juga kepada responden Dr. Dedi Efriza dan
Anggun Citra Sari Dewi MPD, serta kepada dosen pengampu mata kuliah di UNIP, Sir Fadli, dan Mem Anita yang di dosen pengampu di UINFAS, yang dengan penuh keterbukaan dan kerelaan mengizinkan kelas yang mereka ampuh untuk saya gunakan sebagai subjek penelitian selama 1 semester ini, sehingga saya bisa melaksanakan penelitian saya dengan baik. Dan secara khusus kepada validator saya, Dr. Nila Kencana, Dr. Noni, Dr. Nurul, Dr. Atika Puspasari, Dr. A.A. Komatun, terima kasih sudah membantu memvalidasi instrumen penelitian saya. Dan juga kepada Adik Dian Oktari, terima kasih sudah bantu SPSI penelitian saya. Dan SPSS, menurut saya SPSI ya. SPSS. Dan juga kepada seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, kepada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris UNIHAS, UNIT, UINFAS yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dan memberikan partisipasi aktif selama proses penelitian, sehingga data dan temuan penelitian ini dapat diperoleh secara optimal. Dan juga kepada staf Dr. Linguistik Terapan, Mbak Mona, dan Pak Tarmizi, terima kasih atas kebersamaannya, atas bantuannya selama ini. Dan juga kepada teman-teman saya, Angkatan 1, Prodi Doktoral Pendidikan Linguistik Terapan, terima kasih. Kalian ada di sini guys, terima kasih. Dan kepada keluarga tercinta saya yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan hati saya dalam melangkah dalam melakukan perjalanan akademik ini, secara khusus kepada ibu saya tercinta atas doanya yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, keikhlasan yang selalu mengiringi setiap ikhtiar yang saya lakukan. Tanpa doa di sepertiga malam beliau dan 5 waktu beliau, saya tidak akan bisa merasakan ini. Terima kasih Bu, Pak Dokter Bu, terima kasih. Pada anak-anak, cucu dan menantu saya, terima kasih sangat. Banyak support yang saya dapatkan hari ini. Eka, my best friend, thank you. Bu Yuneva, thank you atas bantuannya. Kawan-kawan FGIP, alhamdulillah hadir semua. Terima kasih Ibu Nihas, terima kasih Lina, Unifed, terima kasih kawan-kawan Unifed, kawan-kawan UMB, Lina, Memria, kawan-kawan Unihas, Sari, Novi, Tip, terima kasih sudah hadir semua. Bunda, makasih Bunda sudah datang. Cik, makasih Cik. Dan secara khusus tempat saya berbagi, tempat saya diskusi, tempat saya menangis, dan kadang saya minjam duit. Dr. Nila, terima kasih Nila. Tidak ada dari pertama sampai terakhir ini. Terima kasih atas support semuanya. Akhir kata, saya harap segala kontribusi, arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran serta kehadirannya pada hari ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal ibadah bagi kalian ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Elva Utami MTD. Ya, silakan minum dulu. Selamat ya, Anda menjadi dokter ketiga lulusan dari Linguistik Terapan. Saya ingatkan mungkin kembali termasuk juga kepada hadirin yang hadir bahwa
gelar dan jabatan ibarat pisau bermata dua. Semakin tinggi gelar, semakin tinggi jabatan, semakin besar peluang kita berbuat baik karena kita punya kekuasaan. Tetapi pada sisi sebaliknya, semakin besar gelar, semakin tinggi gelar, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula peluang untuk berbuat baik, berbuat buruk. Karena kita juga punya kekuasaan untuk menyalahgunakan gelar dan kekuasaan yang kita peroleh. Mudah-mudahan Bu Elva tetap dapat menggunakan gelar dan jabatan yang diperoleh untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ya. Level tertinggi dari sebuah ilmu pengetahuan bukanlah kompetensi, bukanlah skill, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan tersebut bermanfaat untuk memperbaiki kehidupan. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di S3 Linguistik Terapan dapat menjadi sumbangan bagi masyarakat sehingga kita dapat menciptakan pendidikan, menciptakan kehidupan yang lebih baik di Provinsi Bengkulu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya menyatakan sidang promosi Doktor Linguistik Terapan atas nama Ibu Elva Utami MPD secara resmi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saya akhiri. Assalamualaikum wabarakatuh. Kepada Dr. Elva Utami MPD, dipersilakan untuk berfoto bersama dengan tim penguji. Silakan. Iya Pak. Ibu Elva di tengah. Dokumentasi, kami silakan. Iya, Ibu Elva, Dr. Elva, silakan di tengah. Ya, Bapak Ibu. Ya, senyum. Oke, boleh fokus Kamera kamera ini dulu. dulu. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Gaya bebas atau unjuk-unjuk boleh? Ya, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, kepada keluarga, Ibu Rektor kami silakan. Keluarga Ibu silakan. Sekaligus maksudnya. Ibu silakan. Ibu Rektor, Wakil Dekan, silakan Bapak. Ibu siapa lagi? Dekan, Wakil Dekan, Rektor. Dekan 3 ya, kami silakan Ibu. Kami silakan untuk berfoto bersama. Ya silakan Ibu, dipercepat sedikit. Ya silakan, boleh di samping, boleh di bawah, boleh di bawah, boleh nggak apa-apa. Di bawah aja. Silakan Ibu. Ibu silakan Ibu. Ayo silakan. Oh boleh. Dimaju sedikit, agak sini, dimiringkan, badannya dikesampingkan kiri dan kanan. Ya, 1, senyum ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Gaya unggul atau bebas boleh? Yang ceria, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, terima kasih.
Fadel mengantar tim pemuji ke tempat ruang istirahat. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.